Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, dipicu rebutan lahan bentrok antar ormas terjadi di Serpong, Tangerang Selatan. Lantaran tak memiliki izin dan melanggar perda tentang ketertiban umum, petugas menyegel lahan tersebut. Bentrok antar ormas terjadi di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Bentrok diduga dipicu perebutan lahan. Akibat kejadian ini, 1 orang terluka. Menghindari kejadian terulang, petugas gabungan akhirnya menyegel lahan sengketa tersebut. Tak cuma itu, lokasi kejadian ini juga tidak mempunyai izin usaha serta melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan masyarakat. Pihak pengembang dan yang terkait lainnya juga akan dimintai keterangan. Yang menimbulkan kegaduhan di tempat ini, Satpol PP melanjutkan penindakan dengan tegas terkait dengan tempat usaha ini. Jadi dia sudah melakukan kegiatan sebelum memiliki izin operasional. Rencananya lahan tersebut akan dijadikan pom bensin. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang wanita hamil 6 bulan di Batam, Kepulauan Riau tewas diduga dianiaya suaminya sendiri. Keluarga curiga karena sang suami menyebutkan korban terpeleset saat masak hingga tewas tertusuk. Tewasnya Ayu, warga Gang Kesturi, Tanjung Uma, Batam ini mengejutkan warga. Warga mengetahui korban yang sedang hamil 6 bulan terluka parah di leher dan dievakuasi ke rumah sakit oleh suaminya sendiri. Suami Ayu menyebut korban yang sedang memasak di dapur terpeleset dan lehernya tertusuk pisau yang sedang dipegang. Namun keluarga merasa janggal dengan kematian Ayu. Apalagi tetangga Ayu mengenal suami korban sebagai sosok yang temperamen, bahkan keduanya seringkali terlibat cekcok. Goreng apa lah pokoknya. Dia katanya terpeleset jatuh, pengakuan suaminya sih. Jatuh, katanya ketusuk pisau. Isinya suaminya temperamen sih. Yang setahu saya temperamen. Seringkah abang dengar cekcok rumah tangga? Oh, kalau bukan sekali 2 kali lagi kalau masalah itu. Sering ya? Sering. Sempat ada. Bisa dikatakan lah selalu lah. Jasad Ayu dimakamkan keluarga di pemakaman umum Sungai Panas. Sementara suami Ayu diamankan di Polsek Lubuk Baja untuk diperiksa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Meminta cerai, seorang istri di Medan, Sumatera Utara terluka parah akibat dianiaya suaminya. Pelaku yang merupakan pengangguran kerap menganiaya korban jika tidak mau memberikan uang. Suwandi, pelaku penganiayaan terhadap Sri Wanti, istrinya di rumahnya di Pasar 4 Barat, Medan Marelan, Kota Medan, berhasil ditangkap polisi. Suwandi ditangkap di Jalan Amal, Medan Labuhan setelah kabur usai menganiaya sang istri. Penganiayaan terjadi setelah pasangan suami istri ini terlibat cekcok. Korban yang terluka berlari keluar rumah meminta tolong warga. Pelaku tega menganiaya istrinya karena cemburu korban minta cerai dan hendak menikah lagi. Tersangka atas nama Suwandi berada di daerah Sungai Mati. Namun tadi malam inilah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Menurut pengakuan daripada tersangka ini cemburu oleh istrinya yang mengatakan ingin cerai. Dari pernikahan dengan pelaku selama 12 tahun, korban memiliki 3 orang anak, sedangkan 1 anak dari suami terdahulu. Menurut anak kandung korban, sang ayah tiri yang merupakan pengangguran kerap menganiaya ibunya jika tidak mau memberikan uang. Pisau-pisau dapur semua habis dibawain dia. Kalau masalahnya sering berantem karena apa, Dek? Mama capek, dia mau enaknya aja. Dia kan kepala rumah tangga. Anak dah 3, setidaknya dia pikirlah untuk ke depannya anaknya kayak mana. Kan nggak mungkin mama terus jadi tulang punggung. Mama aku dari dulu yang jualan dia sampai sekarang nggak ada ya kerja. Kami pun makan tiap bulan dikirimi
beras sama abangnya, bukan dia. Oh, abangnya yang ngasih beras. Korban masih dirawat di rumah sakit akibat luka tusukan senjata tajam di leher. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang anggota Polres Padang Panjang, Sumatera Barat menembak taksi online di Pekanbaru Riau. Akibat ulahnya, seorang wanita panggilan penumpang taksi terluka. Kaca belakang sebuah taksi online ini tertembus peluru hingga ke bagian depan setelah ditembak oleh Bribda AP oknum polisi di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru Riau. Akibat tindakan oknum polisi yang bertugas di Polres Padang Panjang, Sumatera Barat ini, seorang penumpang wanita terluka di bagian pelipis. Korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, pelaku yang menginap di salah satu hotel di Pekanbaru melakukan pemesanan teman wanita melalui aplikasi media sosial. Dua wanita mendatangi pelaku menggunakan taksi online. Namun kedua wanita panggilan tersebut meminta izin untuk memberi alat kontrasepsi. Diduga pelaku khawatir tertipu, kedua wanita yang menggunakan taksi online tersebut dikejar sambil melepas tembakan secara membabi buta. Di kaca bagian belakang ini tembus ke dalam sehingga mengenai salah satu penumpang atas nama Risi Oktaviani. Yang bersangkutan ini korban. Untuk korban saat ini dalam perawatan intensif oleh dokter. Oknum polisi AP diamankan di kantor Polresta Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari Pekanbaru Riau, Indra Rizal melaporkan. Polisi memeriksa pemuda pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI Jakarta Pusat. Mobil mewah yang dikendarai pelaku saat kejadian disita sebagai barang bukti. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari pesepeda di kawasan Hotel Bundaran HI Jakarta yang terjadi Jumat pagi. Pelaku berinisial MDA, 19 tahun, ditangkap di rumahnya Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu dini hari. MDA diperiksa dan ditahan di Dirlantas Polda Metro Jaya. MDA mengaku ketakutan hingga melarikan diri usai menabrak korban. Identitas pengemudi terungkap dari rekaman kamera ITLI. Kita sandingkan antara data di database Ranmor di registrasi identifikasi kita cross check juga dengan data hasil capture di kamera etle, sehingga kemudian di CCTV sekitar area, sehingga kemudian dari situ kita bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama MDA. Seorang pesepeda menjadi korban tabrak lari pelaku MDA. Korban tengah bersepeda dengan rekannya dari arah MH Tamrin menuju Sudirman. Mobil yang dikemudikan MDA menabrak korban dari arah belakang. Korban jatuh dan pelaku melarikan diri. Akibat tabrak lari, korban mengalami luka parah dan masih dirawat di RS MNC Jakarta. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat menceburkan diri ke kali sedalam 5 meter di Bekasi, Jawa Barat. Korban dievakuasi warga menggunakan alat berat. Warga panik melihat Rusda tiba-tiba menyeburkan diri ke kali CBL di Bekasi, Jawa Barat. Warga sudah curiga setelah melihat tingkah wanita 35 tahun ini yang aneh. Saat hendak menyeburkan diri, warga sudah melarang, namun korban tetap nekat berenang ke kali sedalam 5 meter. Hingga petugas berdatangan dan menyelamatkan korban yang diduga depresi menggunakan alat berat. Perempuan kesana nyebur ke kali JBL. Semakin lama belum juga nimbul. Saya lihat udah ada di sono. Udah. Oke, lagi diurusin. Terus sampai sehingga dengan nyot lagi dia sampai sono ke tempat Jango untuk penggalian. Batasan JL ono. Itu saya coba ke jebul segini. Korban menjalani perawatan di puskesmas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Seorang bocah dianiaya pengunjung minimarket di Senen, Jakarta Pusat. Penganiayaan dipicu hanya karena pelaku terkena sabetan kain sarung korban saat bercanda dengan temannya.
Seorang pemuda secara tiba-tiba memukul bocah laki-laki di depan sebuah kasir minimarket di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi usai pelaku membayar makanan yang dibelinya. Dengan wajah geram, pelaku kemudian meninggalkan korban yang menangis ketakutan. Peristiwa di depan meja kasir ini diduga akibat pelaku emosi hanya karena terkena sabetan kain sarung milik korban yang sedang bercanda dengan teman-temannya. Akibat kejadian ini, bocah yatim tersebut mengalami trauma. Tadi saya habis dipukul sama orang tadi gitu. Padahal saya cuma ninggol aja, dia langsung mukul. Iya, warga sini. Pihak keluarga akan melaporkan kasus ini ke Mapolres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tanaman aglonema yang harganya mahal menjadi incaran pencuri. Dalam semalam, seorang pencuri beraksi di 5 rumah warga di satu komplek menggasak belasan tanaman aglonema. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pria pengendara motor memanjat pagar saat mencuri tanaman aglonema dari teras rumah warga di perumahan Cendrawasih, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri dalam satu malam mencuri tanaman aglonema dari 5 rumah warga di satu komplek. Korban baru mengetahui tanamannya hilang saat akan membersihkan teras. Akibat pencurian, warga mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Terus saya mau nyapu kok tanah semua kan. Terus saya bilang istri saya, kemarin ini ngandek ke kembang enggak? Tidak, kata istri saya. Setelah berarti ya Allah Mi, kata saya, berarti kembang ini dicuri orang ujaku. Warga berharap polisi bisa menangkap pencuri tanaman aglonema ini. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima melaporkan. Sejumlah makam jenazah pasien COVID-19 di TPU Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar orang tak dikenal. 7 jenazah hilang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.